Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Iqra Umar. Iqra. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-muallifu hafidhahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-mabhathul awwal, ta'riful hisbati. Ta'riful hisbah lughatan. Al-hisbah lughatan al-ajr. Qala al-Fayruzabadi wal hisbatu bil kasri al ajru wasmun minal ihtisabi jama' kainabin wal ihtisabu huwa talabul ajri wa yutlaqu aidan ala tadbiri qala az-Zabidi wa yuqalu huwa husnul hismati ay husnul tadbir wal kifayati wan nadhari fihi wa la'alla wajhul irtibatu wajhal la'alla min akhwatabah ولعل وجه الارتباط بين معناها اللغوي ومعناها الشرعي الآتي ذكره هو أن القائم بالحسبة المعبر عنه بالمحتسب المعبر عنه بالمحتسب قائم بالحسبة berarti fa'il بالمحتسب يرجو بذلك الأجر من الله عز وجل ويظفر بذلك إن شاء الله إذا أفرد قصده بها لله عز وجل. الثاني تعريف الحسبة شرعا. يكفي. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan ta'riful hisbah. Setelah kemarin di dua pertemuan sebelumnya kita membahas tentang muqaddimah. Muqaddimahnya cukup panjang karena itu menjadi prolog, latar belakang masalah kenapa ditulisnya kitab ini dan secara global menggambarkan apa saja isi daripada kitab ini. Muqaddimah itu harus mewakili itu. Ya, selain menyebutkan basmalah, hamdalah, salawat kepada dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya juga di dalamnya setidaknya menyebutkan latar belakang masalah kenapa dituliskan. Jadi ada sebab kenapa dituliskan, bukan tiba-tiba dituliskan begitu saja. Ada latar belakangnya dan secara global menggambarkan apa isi daripada kitab tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke definisi pertama, ta'riful hisbah. Definisi daripada pembahasan pertama itu definisi hisbah, ta'riful hisbah. Ta'riful hisbah lughatan. Kita bicara ta'rif hisbah secara lughatan dulu, secara bahasa. Apa hisbah secara bahasa? Al-hisbatu lughatan al-ajru. Hisbah secara bahasa artinya ajar, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu arti hisbah secara bahasa. Qala al-Fayruzabadi, berkata Imam Fayruzabadi dalam Al-Qamus Al-Muhit. Ya, kalau disebut qamus, sahibul qamus. Siapa itu sahibul qamus? Fayruzabadi. Nah, bukan kamus-kamus ini, bukan kamus umum bahasa Indonesia, bukan. Kalau disebut sahibul qamus Al-Fayruzabadi. Wal hisbatu hisbah bil kasr itu al-ajr. Artinya ajar. Hisbah bil kasr, bukan hasbah, bukan husbah, tapi hisbah dengan kasrah. Artinya al-ajr. Wasmun minal ihtisab, dia adalah nama daripada perbuatan ihtisab. Jamaknya ka'inabin, seperti kata-kata inab, ay hisab. Al-hisbatu jamaknya hisabun, ka'inab. Wal ihtisab, arti kata ihtisab apa? Talabul ajri, berharap pahala atau ganjaran. Ajar itu ganjaran. Ya, jadi hisbah artinya ajar, wal ihtisab talabul ajr, berharap
atau meminta, mencari ganjaran. Talab itu mencari, bukan berharap, mencari ganjaran. Wa yutlaqu aidan ala tadbir. Kata-kata hisbah juga kadang-kadang digunakan, wa yutlaq aidan digunakan juga ala tadbir untuk kata-kata untuk arti tadbir, mengatur urusan, tadbir. Yudabbirul umur, mengatur sebuah urusan. Dabbara yudabbiru tadbira. Qala Az-Zabidi, Az-Zabidi pengarang Tajul Arus, Al-Imam Murtada Az-Zabidi, beliau juga sebagai pengarang Ithaf Sada Al-Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi, beliau juga nasabah, bahkan khatimatun nasabah dikatakan fil qarni tsani asyar wa tsalits asyar, kata Al-Qattani. Wa yuqal, disebut juga huwa hasanul hisbah, ay hasanut tadbiri wal kifayati wan nadhari fih. Nah, kalau disebut seseorang hasanul hisbah, baik hisbahnya, maksudnya apa? Di sini artinya ay hasanut tadbiri, baik kalau ngatur sesuatu, wal kifayati dan menghandle sesuatu, wan nadhari fih dan meninjau sesuatu. Itu baik sekali kalau melakukan itu semua. Itu disebut hasanul hisbah secara bahasa. Terus apa hubungannya nanti? Kok pakai bahasanya hisbah? Amar ma'ruf nahi munkar disebut hisbah. Apa kaitannya antara arti secara bahasa, secara etimologi dengan arti secara terminologi, secara istilah? Kenapa amar ma'ruf nahi munkar disebut hisbah atau ihtisab yang artinya talabul ajr, mencari ganjaran. Nah, wala'alla wajhal irtibati, mungkin wajhal irtibat, hubungan kaitan, bentuk wajhal irtibat, bentuk keterkaitan, wajhal irtibat, bentuk keterkaitan baina ma'naha lughawi, antara maknanya secara bahasa, wa ma'naha syar'i, dan maknanya secara istilah syariat, al-ati dzikruhu, yang nanti akan kita sebutkan. Huwa, apa bentuk hubungannya antara kedua makna ini? Anil qa'ima bil hisbati, orang yang melakukan hisbah, al-mu'abbara anhu, al-mu'abbara jadi apa? Na'at dari qa'im. Al-qa'ima bil hisbati, orang yang menegakkan hisbah, al-mu'abbara anhu bil muhtasibi, yang disebut muhtasib. Yang menegakkan hisbah yang disebut muhtasib. Orang kalau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar maka disebut muhtasib. Nanti akan dibahas, ada muhtasibul mutatawwi', ada muhtasibul muwalla, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ya annal qa'ima bil hisbati al mu'abbara anhu bil muhtasib itu yarju bidzalika al ajra min Allah, dia yarju, berharap, bidzalika, dengan hisbahnya tadi, al ajra, ganjaran, min Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhfar bidzalika insyaallah, dan dia akan beruntung mendapatkan itu insyaallah. Idza afrada qasdahu biha lillahi azza wa jal, kalau dia hanya mentuluskan qasdahu, tujuannya, biha, dengan hisbah tersebut, lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kenapa hisbah, kenapa amar ma'ruf nahi munkar disebut hisbah, padahal hisbah artinya apa tadi? Mengharap ganjaran, nyari ganjaran. Karena kalau orang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dia berarti mencari ganjaran dari Allah. Dan dia dapat insyaallah kalau diikhlaskan Allah taala. Bahkan termasuk maqam azim sebagaimana kita dijelaskan di muqaddimah, kata Imam Al-Ghazali, ya, kalau ada orang menegakkan hisbah ilman wa amalan, baik ilmu hisbahnya atau amal hisbahnya, kata Imam Al-Ghazali, ya, maka dia termasuk kategori orang yang menghidupkan sunnah yang udah mati di tengah umat. Itu ma'ruf hadisnya, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri mi'ati syahid. Imam Ghazali sama seperti orang yang menghidupkan hisbah ilman wa amalan. Dia seperti orang yang menghidupkan sunnah yang telah mati di tengah umat. Dahsyat. Pantas disebut hisbah, disebut berharap ajar minallah subhanahu wa ta'ala. Ta'riful hisbah syar'an. Nah, sekarang definisi hisbah secara syariat. Cepat gerak. Gerak. Nah. Ta'riful hisbah syar'an. Waradat عدة تعارف قديما وحديثا لمعنى الحسبة وردت عدة تعاريف قديما وحديثا لمعنى الحسبة الشرعي، ونقتصر على ثلاثة منها وهي ألف تعريف الإمام المواردي، عرف الحسبة بقوله يا أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، إذا ظهر تركه،
wanha 'anil munkari idza adhara fi'luhu. Idza adhara fi'lahu. Apa yang membedakan dhahara dengan adhara? Dhahara mutaaddi, dhahara lazim. Naam. ولعل الإمام المواردي كان أول من atau udhira fi'luhu jadi mamdil majhul إذا أظهر فعله. نعم. ولعل الإمام المواردي كان أول من حاول صياغة تعريف اصطلاحي للحسبة. تعريف اصطلاحي للحسبة. تعريف حجة الإسلام الغزالي عرف الحسبة بقوله هي عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جيم تعريف الشيزري وابن الأخوة حيث قال يا أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا أظهر فعله وإصلاح بين الناس. Baik. Sekarang kita masuk ke definisi hizbah secara syar'an, secara ilmu syariat atau secara istilahan, secara terminologi. Jadi kita sebelum biasakan mau bahas apapun, yang pertama kita bahas adalah definisi li'annal hukma 'ala syai'in far'un 'an tasawwurihi, karena definisi itu adalah bentuk tasawur, bagaimana kita memahami gambaran tentang sebuah hal yang akan kita bahas. Jangan kita udah bahas panjang lebar, hizbahnya begini, hukumnya begini, keutamaannya begini, itu semua tasawur tuh. Nanti syaratnya begini itu tasawur semua. Nah hizbahnya apa? Ente belum, itu semua hukum. Hizbah hukumnya begini, nanti fadilahnya begini, itu semua ente hukum namanya. Nah sedangkan ente belum tahu apa itu hizbah, belum tasawur tentang makna hizbah. Bagaimana mau hukumin tentang hizbah tapi belum tasawur makna hizbah. Jadi kalau kita mau bahas sesuatu, yang pertama dibahas apa? Tasawur tentang sesuatu yang mau kita bahas tersebut. Apa sih definisinya? Al-hukmu 'ala syai'in far'un 'an tasawwurihi. Nah itulah kenapa kita mendahulukan ketika bahas hizbah definisinya dulu. Apa definisinya? Oh secara bahasa seperti ini, secara istilah seperti ini. Ta'riful Imam Al-Mawardi, pertama kita masuk ke ta'rifnya Imam Al-Mawardi, dan ini yang paling gadim. Imam Mawardi itu wafat di tahun 450 Hijriah di Baghdad. Imam Al-Mawardi wafat 450 Hijriah di Baghdad. La ilaha illallah. Jadi Imam Mawardi meninggal enggak berjauhan dari lahirnya Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Begitulah ulama, meninggal satu muncul satu. Idza ghaba najmun tala'a najmun. Dalam ilmu perbintangan kalau ada satu bintang yang tenggelam biasanya akan muncul bintang lain. Dalam tafsir isyari ulama manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ada sebagian ulama kalau tafsir zahirnya wadih masalah ayat, tapi ada sebagian ulama aulia di antaranya Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas kalau nggak salah, itu menafsirkan ayat tersebut tidaklah ada satu wali yang Allah angkat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan munculkan wali lain yang di bagomnya dia. Nah, ulama juga banyak yang begitu. Walaupun banyak juga ada ulama meninggal tapi nggak ada yang bisa gantiin, levelnya nggak ada yang sama. Tapi kadang-kadang di beberapa generasi ada satu ulama wafat, muncul ulama lain yang menggantikan daripada perannya dia. Disadari atau tidak disadari, kadang-kadang seperti itu. La ilaha illallah. Ta'riful Imam Al-Mawardi. Definisinya Imam Mawardi, arrafa al-hisbata biqauli. Imam Mawardi mendefinisikan hisbah biqaulihi dengan perkataannya. Apa itu hisbah? Hiya amrun bil ma'ruf. Hisbah itu amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Nanti akan kita bahas definisi ma'ruf itu apa. Jangan kita bahas ma'ruf, enggak tahu apa itu ma'ruf. Idza dhahara tarkuhu, manakala ma'ruf tersebut ditinggalkan. Wa nahyun 'anil munkar, dan dia nahi munkar, mencegah kepada kemunkaran. Apa itu munkar? Nanti akan dibahas maksud munkar itu apa. Idza udhira fi'luhu, kalau dinampakkan perbuatan munkar. Idza udhira fi'luhu, kalau dinampakkan perbuatan munkar. Nah, ini definisi Imam Mawardi. Simpelnya hisbah itu amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada kema'rufan yang ditinggalkan, dia perintahkan itu kema'rufan. Ketika ada kemunkaran yang dia kerjakan, dia larang itu kemunkaran, dia cegah. Itu hisbah. Nah setelah Al-Fakir teliti karena aslinya bahas ini judulnya apa? Al-Hisbah tatbiqatuha 'inda Syafi'iyah. Aslinya bahas ini. Al-Fakir coba neliti kutubu Syafi'iyah dari yang paling gedim sampai yang belakangan. Walaupun la adda'il istiqsa, ana enggak mengklaim apa yang ana teliti ini udah istiqra tam, udah penelitian yang sempurna, tapi Al-Fakir sudah berusaha sebisanya sejauh yang ana ketahui
la'alla al-Imam al-Mawardi, kemungkinan al-Imam al-Mawardi kana awwala man hawala siyaghat ta'rif al-istilahiyyin li-hisbah. Imam Mawardi adalah ulama pertama yang berusaha siyaghat ta'rifin, berusaha merumuskan ta'rifin istilahiyyin, definisi istilahi lil-hisbah, terhadap hisbah. Jadi setelah anda cari-cari, yang pertama ngasih definisi hisbah itu adalah Imam Mawardi. Anda belum dapetin definisi hisbah secara istilahi ya, secara jami' mana dari sebelum al-Imam al-Mawardi alaihi ridwanullah. Ta'rifu hujjatul Islam al-Ghazali. Sekarang yang kedua definisinya Imam al-Ghazali. Bagaimana Imam al-Ghazali mendefinisikan hisbah? Arrafal hisbata, Imam al-Ghazali mendefinisikan hisbah biqaulihi, dengan perkataannya, hiya ibaratun syamilatun lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hisbah itu adalah hiya ibaratun, sebuah ungkapan, syamilatun yang mencakup, lil amri bil ma'ruf, daripada amar ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan nahi munkar. Gampangnya tadi itu, hisbah itu ungkapan lain dari amar ma'ruf nahi munkar. Ini definisinya Imam al-Ghazali. Kurang lebih secara substansi kurang lebih nggak beda jauh antara definisi al-Imam al-Mawardi dengan definisi al-Imam al-Ghazali alaihi ridwanullah. Jim yang ketiga, ta'rifus Syaizari wa ibnul ukhuwati. Yang ketiga definisinya Syekh Syaizari dan Ibnul Ukhuwah. Haitsu qala, keduanya mengatakan dalam kitabnya Ma'alimul Qurbah. Syaizari punya kitab tentang hisbah judulnya Ma'alimul Qurbah, punya kitab tentang hisbah judulnya Nihayatul Rutbah fi Talabil Hisbah. Nah, keduanya mengatakan apa? Hiya amrun bil ma'ruf idza dhahara tarkuhu. Hisbah itu adalah amar ma'ruf idza dhahara tarkuhu, kalau nampak tarkuhu, ditinggalnya sebuah perkara yang ma'ruf. Wa nahyun 'anil munkar, dan nahi munkar idza udhira fi'luhu, dan dia nahi munkar idza udhira fi'luhu, kalau ditampakkan perbuatan munkar. Tapi ada tambahan sedikit qaid. Nanti akan kita bahas qaid ini, wa islahun bainan nas, dan termasuk perbuatan hisbah adalah islahun bainan nas, ya, melakukan islah, perbaikan di antara manusia. Nah, kemudian di sini Al-Faqir mengomentari, wa yabdu min khilal hadhihi ta'arif tsalatsati, dan nampak dari tiga ta'arif ini. Apa yang nampak? An la farqa bainal hisbati wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kesimpulannya, la farqa, enggak ada perbedaan, bainal hisbah, antara hisbah, wal amri bil ma'ruf, dan amar ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan nahi munkar. Ya, hisbah itu amar ma'ruf nahi munkar, nahi munkar amar ma'ruf nahi munkar adalah hisbah. Simpelnya seperti itu. Illa, kecuali fi ziyadati jumlati islahin bainan nas, kecuali dalam definisi yang ada tambahan. Fi ziyadati jumlati, ada tambahan jumlah ungkapan islahin bainan nas, islah bainan nas. Itu tadi definisinya Syairazi wa Ibnul Ukhuwah. Itu kan amrun bil ma'ruf idza dhahara tarku, nahyun 'anil munkar idza udhira fi'lu, wa islahun bainan nas. Ini aja yang membedakan nih. Tapi apakah berarti definisinya Imam Mawardi enggak lengkap, enggak jame', enggak mane? Apakah berarti definisinya Imam Ghazali enggak lengkap, enggak jame', enggak mane? Enggak. Ma'annana law daqqaqna an-nadhara fi, kalau kita mau lihat secara detail, sebetulnya ma'annana, hanya sebetulnya, ma'annana, ma'ana itu bisa dikatakan sebetulnya. Law daqqaqna an-nadhara fi, kalau kita lihat secara detail, najidu, kita akan mendapatkan anna ta'rifa, bahwasanya sebetulnya definisi fi ghinan an hadhihi ziyadah, enggak butuh tambahan islahun bainan nas, enggak butuh. Idh hiya laisa min mumayyizatil mu'arraf, kata-kata tambahan islahun bainan nas bukan termasuk mumayyizatil mu'arraf, bukan termasuk unsur yang betul-betul membedakan antara hal yang didefinisikan dengan hal lain. Islahun bainan nas itu bukan kait yang la budda minhu, bukan kait yang harus di dalam mendefinisikan hisbah. Andai kata enggak ada kata-kata itu pun, kata-kata amrun bi ibarah syamila 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, atau definisinya al-Imam al-Mawardi amrun bil ma'ruf idza dhahara tarku wa nahyi 'anil munkar idza udhira fi'lu. Di dua definisi ini udah cukup untuk menggambarkan makna hisbah. Andai kata kata-kata islahun bainan nas enggak ada pun enggak ada masalah. Karena kata-kata islahun bainan nas itu enggak hanya khusus untuk amar ma'ruf nahi
Dan amar ma'ruf nahi munkar nggak hanya khusus untuk islahun bainan nas. Karena andai kata ada satu orang depan kita nggak ada hubungannya dengan orang lain, kita menegakkan hisbah terhadap dia, itu amar ma'ruf nahi munkar tanpa ada unsur islahun bainan nas dan seterusnya. La ilaha illallah. Jadi dia sebetulnya definisi nggak butuh tambahan islahun bainan nas ini. Maka fa islahun bainan nas, unsur islahun bainan nas, unsur islahun bainan nas, memperbaiki hubungan di antara manusia, tashtariku fihil hisbatu wa ghairuha, ya, masuk ke dalamnya baik hisbah atau selain hisbah. Jadi bukan hanya hisbah saja. Min sairi muhawalatin, dari segala macam bentuk upaya li islahin bainan nas, untuk memperbaiki hubungan di antara orang. Jadi bukan hanya hisbah saja, dia enggak mumayyiz terhadap hisbah, enggak istimewa untuk hisbah kata-kata islah bainan nas. Lidzalika, oleh karena itu, lam ya'ti biha, tidak mendatangkan kata-kata islahun bainan nas itu siapa? Al-Imamanil Mawardi wal Ghazali, dua imam sebelumnya yang besar, Al-Imam Al-Mawardi dan Al-Imam Al-Ghazali, fi ta'rifaihima. Perhatikan, diharokatin fi ta'rifaihima, bukan fi ta'rifihima, fi ta'rifaihima. Di dalam definisi keduanya, baik Al-Imam Al-Mawardi dan Al-Imam Al-Ghazali enggak menambahkan kata-kata islahun bainan nas. Kira-kira jelas atau tidak? Berarti kesimpulannya secara bahasa tadi hisbah artinya apa? Thalabul ajar secara bahasa. Secara istilah gampangnya hisbah itu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Selesai. Hisbah itu ungkapan terminologi fikih tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kan enak simpel nyebutnya hisbah. Kalau nyebut amar ma'ruf nahi munkar panjang diulang-ulang. Tapi kalau hisbah simpel, sederhana. Paham tom? Nah. Wal muradu bil ma'rufi huna, dan yang dimaksud dengan kata-kata ma'ruf di sini. Apa sih ma'ruf? Kita sebut ma'ruf. Ini ma'ruf mana nih? Ma'ruf siapa nih? Anaknya siapa sih ma'ruf nih? Apa yang dimaksud dengan ma'ruf di sini? Amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Mau diartiin apa? Misalkan baik, nanti baik menurut Anda belum tentu baik menurut ente, baik menurut si A belum tentu baik menurut si B. Ini nggak boleh ambigu, nggak boleh abu-abu, mesti jelas apa yang dimaksud dengan ma'ruf di sini, yang kita diperintahkan syariat untuk mengajak orang kepada ma'ruf. Wal muradu bil ma'ruf, yang dimaksud dengan ma'ruf huwa kullu fi'lin, setiap perbuatan, au qaulin atau perkataan, au qasdin atau tujuan, hasuna syar'an, yang tujuan yang mana semua itu hasuna, baik syar'an dalam pandangan syariat, baik dalam pandangan syariat. Jadi itu yang disebut ma'ruf, itu segala perbuatan, perkataan, tujuan yang dipandang baik dalam pandangan syariat. Wal munkaru, dan munkar kebalikannya, kullu fi'lin, setiap perbuatan, au qaulin atau perkataan, au qasdin atau tujuan, qabuha syar'an, yang dianggap buruk dalam pandangan syariat. Nanti akan dijelaskan panjang lebar. Ini kaitannya dengan tahsin dan takbih. Kalau kita belajar di usul fiqih, begitu juga di ilmu tauhid, itu ada pembahasan tentang tahsin, takbih. Menganggap sesuatu baik, menganggap sesuatu buruk. Tolak ukurnya apa? Barometernya apa? Karena ini bisa ambigu, bisa abu-abu, nggak jelas. Baik menurut si A belum tentu baik menurut si B. Baik menurut FPI misalkan belum tentu baik menurut NU. Baik menurut Indonesia belum tentu baik menurut Eropa. Ambigu nih, nggak jelas. Apa definisi baik? Anu pernah bahas di sini dulu tuh, santri-santri yang lama mungkin masih ingat. Definisi baik itu apa? Oh, ternyata dalam Islam itu dibatasi definisi baik. Yang namanya tahsin itu menganggap sesuatu baik itu menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah itu syar'i. Domainnya domain syariat. Jadi kalau menurut syariat perkara itu terpuji di dunia, mendapatkan pahala di akhirat, ma yumdahu fid dunya wa yuthab alaihi fil akhirah, maka itu berarti sesuatu yang baik. Ada dalil-dalil yang menunjukkan ini terpuji. Kemudian dalil-dalil menunjukkan ini dapat pahala di akhirat, itu berarti sesuatu yang baik, walaupun ente nggak suka. Dan sebaliknya, jelek itu juga tolak ukurnya syar'i menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda halnya dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan tahsin wa takbih aqliyan,
tolak ukurnya dikembalikan kepada akal orang. Kalau Ahlus Sunnah nggak mengatakan, tolak ukurnya dikembalikan kepada syariat. Kalau syariat bilang baik berarti baik. Syariat bilang oh ini nih kalau kerjain dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Dan ini kalau dikerjain orangnya jadi terpuji di dunia selama dia hidup dalam pandangan syariat, berarti itu baik. Kalau dikerjain ini dapat dosa nih, ditinggalkan dapat pahala. Oh kalau dikerjain orangnya jadi tercela di dunia menurut pandangan syariat, berarti itu walaupun sedunia bilang itu baik misalkan. Jelas atau tidak? Faham? Anda kasih contoh. Bunga bank. Menurut Majma' Fiqh Islami, Majami' Fiqh Al-Islamiyah Al-Alamiyah, hampir semua sepakat, Majma' Fiqh Islam Internasional itu hampir semuanya sepakat, ulama-ulama fikih, bunga bank itu hukumnya riba. Riba itu halal atau haram? Haram. Berarti baik atau buruk di dalam pandangan syariat? Buruk bunga bank. Berarti kalau tetap diambil dan dikerjakan transaksi yang ada bunga banknya berarti pahala atau dosa? Kalau dosa berarti baik atau buruk? Dalam pandangan syariat buruk. Dalam pandangan ekonom, nggak bisa lepas dari riba tuh ekonom yang liberal ya, ekonom liberal ya. Bicara bunga tuh kayak apa ya? Kalau minjamkan uang itu justru kesempatan dia dapat untung dari bunga. Kalau minjemin uang nggak pakai bunga, dalam pandangan mereka buruk. Jadi minjamkan uang pakai bunga dalam pandangan mereka justru buruk, rugi, berarti itu duit nggak menghasilkan. Berarti dalam pandangan dia bunga bank itu bagus. Maka kita nggak bisa seperti itu. Definisi baik buruk bukan dilepaskan kepada semua orang buat menilai masing-masing. Definisi baik buruk tolak ukurnya sudah dipatok oleh syariat. Kita sebagai muslim nih, perspektif kita world view. Nah, kita di kampus Al-Fakir di S3 ketika belajar ada mata kuliah namanya Islamic World View. Bagaimana kita memandang segala fenomena yang ada di dunia dengan pandangan keislaman. Itu identitas kita sebagai muslim. Muslim bukan cuma sebagai nama yang tercantum di KTP, di KK, bukan. Tapi Islam itu harus tergambarkan dalam sikap kita di dalam menilai sebuah fenomena yang ada di dunia. Ada masalah di hadapan kita nilai pakai pandangan Islam. Kita putuskan pakai putusan Islam. Kita lihat pakai perspektif Islam. Maka orang kalau dia muslim, salah satu Islamic worldview, cara dia memandang dengan pandangan Islam, baik buruk itu tolak ukurnya Islam. Kalau yang baik menurut Islam, berarti bagi kita sebagai muslim itu baik. Yang baik menurut syariat bagi kita sebagai muslim itu baik. Yang buruk menurut syariat bagi kita sebagai muslim itu buruk. Jadi jangan, ini kan relatif. Ada aliran namanya relativisme. Dikit-dikit relatif. Oh itu menurut ente, menurut orang lain belum tentu. Kalau udah syariat yang bilang sabudu teing, bodoh amat, jelas atau tidak? Beb, kalau ada sesuatu yang mukhtalafun fi bagaimana Beb? Dalam syariat sendiri ulama khilaf. Nah itu nanti yang akan dibahas. Nanti akan ada bab di belakang namanya bab syarat muhtasabun fi. Sesuatu yang objek amar ma'ruf nahi munkarnya itu, yang ma'ruf atau yang munkar, itu namanya muhtasab fi. Itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya syaratnya harus sesuatu yang muttafaq alaih. Bukan mukhtalafun fi. Kalau dia mukhtalafun fi nggak boleh dijadikan objek hisbah. Kalau sesuatu yang mukhtalafun fi nggak boleh kita memaksakan. Tapi kalau dalam syariat udah sepakat, ini menurut syariat baik atau ini menurut syariat buruk, ya udah tuh jelas, itu muttafaq alaih namanya. Kira-kira jelas atau tidak? Nanti akan ada syaratnya, akan dibahas panjang lebar. Objek ma'ruf atau munkar, si ma'ruf sama si munkar, ya akan ada babnya tersendiri. Insya Allah. Wa bi ibaratin ukhra, atau dengan redaksi lain, annal ma'rufa, sesuatu yang ma'ruf itu huwa kullu ma umira bihi syar'an. Nah, ini bahasanya al-adab syar'iyyah Ibnu al-Muflih al-Hambali. Al-adab syar'iyyah wal minah al-mar'iyyah. Naam, ma'ruf itu apa? Huwa kullu ma umira bihi syar'an, sesuatu yang diperintahkan secara syariat, itu ma'ruf. Munkar itu apa? Kullu ma yunha anhu syar'an, sesuatu yang dilarang secara syariat, itu munkar. Jadi amar ma'ruf berarti kita mengajak kepada sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Itu sederhananya. Nahi munkar, kita mengajak kepada sesuatu yang dilarang oleh syariat. Fahim tom? Naam. Taib, al-mabhatsu tsani, pembahasan yang kedua, kita baca sedikit. Ini sebetulnya ayat-ayat hisbah nih di Ramadan tahun lalu sudah dibahas oleh guru kita Habib Muhammad bin Husain Al-Attas. Anda nggak mau berpanjang lebar di sini. Ayat hisbah termasuk isi tafsirannya. Udah dibahas oleh Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas Al-Fakir
Waktu itu apa namanya, di antara yang beliau sampaikan diambil dari sini. Jadi saya nggak mau bahas terlalu panjang lebar lagi karena ada banyak pembahasan yang belum kita bahas. Tapi coba dibaca, ada yang baca, fadhal. Man saya gerak, ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Yang di atasnya belum dibaca. Al-Mabahatsul Tsani Masyru'iyatul Hisbati wa Ahammiyatuha Al-Matlabul Awwal. Jangan dilompatin. المبحث الثاني مشروعية الحسبة وأهميتها. المطلب الأول الآية الواردة في الحسبة وردت في مشروعية الحسبة وأهميتها آية كثيرة وأريد في هذا المطلب بعضها مقرونة بذكر ما تيسر من تفاسير العلماء لها توضيحا لوجوه دلالة الآيات على الأمر الذي كنا بصدده. Waradat fi masyru'iyatil hisbah wa ahamiyatuha ayatun katsirah. Ya, telah datang fi masyru'iyatil hisbah, di dalam menjelaskan tentang disyariatkannya hisbah, wa ahammiyatiha, dan menjelaskan tentang betapa pentingnya hisbah, ayatun katsirah. Ada banyak ayat ya yang warid di dalam masalah ini. Wa uridu, dan saya ingin menampilkan, menghadirkan fi hadzal matlab, di pembahasan ini, ba'daha, sebagian doang, enggak bisa semuanya. Tapi sebagian itu makrunatan, berbarengan, ya, berdampingan, bidzikri, dengan menyebutkan mata yassara, ya, sedikit min tafasirul ulama ilaha, daripada tafsiran ulama terhadap ayat tersebut. Jadi kita memahamin ayat, biasakan memahamin ayat bukan dengan pemahaman kita sendiri, karena pemahaman kita sendiri kemungkinan salahnya lebih gede dari kemungkinan benernya. Secara bahasa lemah, baca kitab salah mulu, terus habis itu mau teriak-teriak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa ente? Ya, kita ini bukannya nggak mau pakai Quran Sunnah, kita pakai Quran Sunnah, cuman pahaminnya pakai pemahaman para ulama yang kompeten di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi seperti itu, jangan disalahartikan. Oh, pakainya kok omongan ulama kan bisa salah bisa benar, ulama manusia. Langsung dong kembali kepada Quran dan Sunnah. Iya betul, emang ulama manusia, bisa salah bisa benar. Al-Quran dan hadis itu nggak mungkin salah karena dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman masalahnya pemahaman ente apa lebih benar dari pemahaman ulama, itu masalahnya. Jelas atau tidak? Oh, aneh-aneh banyak. Yang aneh-aneh memahamin Quran banyak, yang aneh padahal ayat-ayat yang udah jelas. Ya, tautihan liwujuhi dalalat. Kenapa anda menyebutkan tafsirnya para ulama? Tautihan untuk memperjelas liwujuhi dalalatil ayat alal amri alladhi kunna bisaladihi, untuk menjelaskan bentuk-bentuk bagaimana ayat ini menunjukkan, dalalatil ayat, bagaimana ayat ini menunjukkan alal amri alladhi kunna bisaladihi, pembahasan yang sedang kita bahas. Al amri alladhi kunna bisaladihi, pembahasan yang sedang kita bahas atau perkara yang sedang kita bahas di dalamnya. Fa min hadhil ayat iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اقرأ تفسيرnya. قال حجة الإسلام الغزالي ففي الآية بيان الإيجاب فإن قوله تعالى ولتكن أمر وظاهر الأمر الإيجاب وفيها بيان أن الفلاح منوط به إذ حصر وقال وأولئك هم المفلحون. وقال الإمام البيضاوي من للتبعيض لأن الأمر بالمعروف. طيب, nanti dilanjutkan. Wal takun minkum ummatun, hendaknya di antara kalian ada ummatun, ada sekelompok umat, sekelompok orang, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan dimenyerukan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan sesungguhnya hanyalah mereka orang-orang yang muflihun, yang beruntung. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali menafsirkan. Jadi Imam Al-Ghazali mungkin Imam Al-Ghazali enggak terkenal dengan kitab tafsir secara khusus.
Akan tetapi sebetulnya kalau kita lihat dari kitab-kitabnya Imam Ghazali, ketika beliau ngulas ayat, ada penjelasan-penjelasan beliau tentang makna ayat, itu namanya tafsir. Jadi hatta di Ihya pun isinya banyak tafsir, karena Imam Ghazali banyak kutip ayat, dan setelah kutip ayat beliau jelaskan makna ayatnya. Berarti itu tafsiran ayat yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Ghazali punya kitab namanya Jawahirul Quran. Ada jamil jiddan. Jawahirul Quran Imam Al-Ghazali. Beliau isinya menjelaskan apa sih intisari dari pembahasan Quran di Jawahirul Quran itu. Kitab Jawahirul Quran Imam Ghazali ini diringkas oleh Syekhi Ustadzil Allamah Dr. Abdurrahman As-Saggaf, pengarang qawaid fiqhiyah itu, yang pernah datang kemari. Dan Al-Faqih alhamdulillah sudah menghatamkan tuh Mukhtasar Jawahirul Quran lil Imam Al-Ghazali sama Dr. Abdurrahman. Mudah-mudahan kapan-kapan ada kesempatan kita ngajikan itu. Jamil jiddan. Fafil ayat, di dalam ayat ini bayanul ijab, ada penjelasan tentang wajib, penjelasan tentang hukumnya wajib. Bayanul ijab menjelaskan tentang ada hukumnya apa, pengwajiban. Sebetulnya khitab itu pengwajiban, ijab. Fa inna qaulahu ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wal takun, kata-kata wal takun, dan hendaknya di antara kalian ada yang menjadi. Wal takun, nah itu amrun, itu merupakan kata-kata amr, lamnya lamul amr, wa zahirul amr, dan yang namanya amr itu adalah ijab, menunjukkan makna wajib. Selama nggak ada qarinah berarti ini menunjukkan makna wajib. Nah di ayat ini juga wafiharin, di ayat ini juga bayanun, ada penjelasan annal falaha, bahwasanya keberuntungan manutun bihi, bergantung kepada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau orang mau jadi kalau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar berarti dia muflihun. Kalau nggak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar berarti dia tidak muflihun. Kalau mau jadi muflihun harus amar ma'ruf nahi munkar. Idh hasara wa qala, karena di situ ada hasar. Wa qala wa ulaika humul muflihun. Hanya orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar, hanya mereka saja sesungguhnya adalah orang-orang yang muflihun, yang beruntung. Wasil. وقال الإمام البيضاوي من للتبعيد لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، ولأنه لا يصلح له كل أحد، إذ المتصدي له شروط لا يشترط فيها جميع الأمة كالعلم بالأحكام ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها والتمكن من القيام بها. خاطب الجميع وطلب فعل بعضهم ليدل على أنه واجب على الكل، حتى لو تركوه رأسا أثموا جميعا، ولكن يسقط بفعل بعضهم. وهكذا كل أو للتبيين بمعنى وكونوا أمة يدعون، كقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والدعاء إلى الخير يعم الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي. وأطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أطف الخاص على العام للإيذان بفضله، وأولئك هم المفلحون المخصوص بكمال الفلاح. وقال البيضاوي, berkata Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya, tafsir Imam Al-Baydawi. Nah, min li tab'id. Min di sini menunjukkan makna tab'id, sebagian. Jadi wal takun minkum, hendaknya sebagian daripada kalian menjadi ummatun, sebagian, bukan semuanya, sebagian di antara kalian. Nah, ini menunjukkan li'annal amra bil ma'ruf, bahwasanya amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan nahi munkar min furudil kifayah, termasuk kategori fardu kifayah. Dia sebetulnya semuanya diajak untuk melakukan ini, tapi kalau sebagian sudah melakukan, maka tuntutan itu gugur dari selainnya. Nanti akan kita bahas hakikat makna daripada fardu kifayah apa. Hakikat makna fardu kifayah apa, nanti akan ada babnya tersendiri. Tahqiq mafhum fardul kifayah akan ada babnya tersendiri. Nah, intinya kalau sebagian sudah melakukan, gugur dari yang lain. Makanya kata-katanya pakai min. Beda dengan sholat. Sholat wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Itu buat sebagian atau buat semuanya? Kalau ada yang nggak melakukan sholat, walaupun temannya udah sholat, dia nggak melakukan sholat, tetap dosa atau tidak? Tetap, karena fardunya fardu ain. Kalau ini enggak, fardunya fardu kifayah.
Semuanya diajak melakukan, tapi kalau sebagian melakukan maka tuntutan itu gugur dari yang lainnya. Wali'annahu la yasluh wali'annahu la yasluhu kullu ahadin la yasluhu lahu kullu ahadin. Dan kenapa dia fardu kifayah? Wali'annahu, karena yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu la yasluhu lahu kullu ahadin, enggak setiap orang layak. La yasluhu lahu, tidak layak lahu untuk amar ma'ruf nahi munkar kullu ahadin, setiap orang, enggak semuanya orang layak untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, untuk melakukan hisbah. Idil mutasaddi lahu syurutun, karena untuk orang yang lil mutasaddi lahu ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, lil mutasaddi lahu bagi orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar atau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, itu lil mutasaddi lahu syurutun, karena bagi mutasaddi lahu orang yang mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar apa syurutun, ada syarat-syarat. La yushtaratu fiha jami'ul ummah, enggak disyaratkan ya di dalamnya jami'ul ummah, semua umat. Contohnya syarat-syarat yang enggak ada di semua orang apa? Kal ilm, harus punya ilmu bil ahkam, tentang hukum-hukum ma'ruf nahi munkar. Wa maratibil ihtisab, dan tingkatan-tingkatan hisbah yang akan kita bahas semua di kitab ini. Wa kaifiyati iqamatiha, dan cara menegakkannya. Jadi yang wajib itu yang tahu, yang ngerti. Yang bisa melakukan itu yang ngerti, yang faham. Enggak semua orang bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya untuk menegakkan harus pakai aturan, nggak sembarangan, harus tahu sesuai aturannya. Karena di ibadah sama seperti ibadah lainnya, sebagaimana sholat ada syarat, ada rukun, ada hukumnya, sama amar ma'ruf nahi munkar juga ada hukum-hukumnya. Nah, jadi harus kal ilmi bil ahkami wa maratibil ihtisabi wa kaifiyati iqamatiha, cara menegakkannya, wa tamakkuni min wa tamakkuni tamakkuni, ini ataf kepada ilmi. Wa tamakkuni minal qiyam biha, dan yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar hanya orang yang mampu menegakkannya. Wa tamakkuni di ataf kepada akal ilmi. Wa tamakkuni, dan orang yang memungkinkan minal qiyam biha, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Enggak semua umat yang bisa aja, yang mampu aja untuk menegakkan. Khatabal jami', di ayat ini Allah Ta'ala memberikan khitab kepada semua umat. Wal takun minkum, hendaknya di antara kalian. Berarti semua umat kena khitab. Semua umat kena khitab, kena anjuran. Tapi wa talaba fi'la ba'dihim, Allah minta amar ma'ruf nahi munkar itu untuk dilakukan oleh sebagian daripada umat. Jadi yang diajak bicara semuanya, tapi yang diminta untuk mengerjakan sebagian. Untuk apa ini semua? Liyadullah, untuk menunjukkan ala annahu wajibun 'alal kull, untuk menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu wajib 'alal kull, sebetulnya untuk semuanya wajibnya. Yang kena khitab itu semua umat. Hatta law tarakuhu, sehingga andai kata law tarakuhu, mereka semua umat meninggalkan ra'san, sama sekali meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, athimu jami'an, semuanya dosa. Siapa yang dosa? Semua umat Islam sedunia Habib, atau satu wilayah Habib, atau seperti apa? Nanti ada babnya tuh, ketika tahqiq mafhum fardul kifayah ada pembahasannya. Seberapa jauh cakupan dosa itu orang yang kena dosa. Walakin yasqutu bi fi'li ba'dihim, akan tetapi ya, tuntutan amar ma'ruf nahi munkar itu yasqutu, gugur bi fi'li ba'dihim, kalau dilakukan oleh sebagian daripada mereka. Wa hakadha kullu ma huwa fardul kifayah. Jadi yang dituntut untuk mengerjakannya semua, tapi kewajibannya gugur kalau dilakukan oleh sebagian. Itu namanya fardu kifayah. Wa hakadha kullu ma huwa fardul kifayah. Beginilah karakter fardu kifayah. Semuanya fardu kifayah seperti itu. Atau min itu, atau ternyata ada opsi tafsiran lain. Ini nanti jadi dalil. Opsi tafsiran lain ini jadi dalil buat ulama yang mengatakan amar ma'ruf nahi munkar itu fardu ain. Nanti ada pembahasannya. Sebagian ulama mengatakan amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu ain. Au litabyini, atau min itu untuk min litabyin, untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan. Artinya ayat itu apa? Wa kunu ummatan yad'un, ay wal takun minkum ummah, ay kunu ummatan yad'un. Artinya itu jadilah kalian umat yang yad'una ilal khair. Jadi bukan sebagian dari kalian, semuanya. Jadilah kalian umat yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Min di situ bukan litab'id tapi litabyin menurut sebagian ulama. Seperti firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Naam. Karena di ayat lain nggak ada minnya, nggak ada tab'id, semuanya kena di ayat lain. Wa du'a ilal khair. Nah, kata-kata doa ilal khair, yad'una ilal khair. Nah, ini tafsirannya lanjut ke dakwah ilal khair.
Wad du'a ilal khair, mengajak kepada kebaikan, ya ummud du'a, maka dia bersifat umum kepada segala macam ad-du'a, kepada segala macam ajakan, ila ma fihi salahun diniyun au dunyawiyun, kepada segala macam ajakan terhadap sesuatu yang fihi, yang di dalamnya ada salahun, kemaslahatan, diniyun, kemaslahatan agama, au dunyawiyun, atau kemaslahatan duniawi. Ya, kata-kata dakwah ilal khair, ya du'una ilal khair, berarti mengajak kepada kebaikan, baik kebaikan duniawi atau kebaikan ukhrawi. Nah, di sini di ayatnya perhatikan baik-baik. Tadi apa? Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Syuf, hendaklah di antara kalian ada yang menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan, kemudian ya'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, nahi munkar, mencegah kepada keburukan. Saya mau tanya, mengajak kepada yang ma'ruf, menyerukan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, itu hakikatnya ngajak kepada kebaikan atau bukan? Hakikatnya ngajak kepada kebaikan. Makanya Imam Al-Haddad seperti Anda jelaskan, Imam Al-Haddad seperti kita jelaskan di Allahumma shalli ala Muhammad, dakwah utama itu beliau mengatakan semua fadail jihad, semua fadail amar ma'ruf nahi munkar itu masuk dalam fadailnya ad-da'wah ilal khair, dakwah kepada kebaikan, termasuk fadail ta'allum. Karena itu semua intisarinya ngajak kepada kebaikan. Nih Anda ngajarin ente nih, ngajar ta'lim nih sekarang, ta'lim, nah, ngajarin ente, ustadz ngajarin ente tafsir, Abuya ngajarin ente fikun niat, itu hakikatnya ngajak kepada kebaikan atau bukan? Karena isi kitab itu yang diajarkan adalah kebaikan. Jadi dakwah itu bukan cuma di mimbar. Dakwah itu termasuk orang ta'lim itu dakwah, orang amal ma'ruf nahi munkar itu juga dakwah. Makanya ada iskal, ada yang menanyakan, Beb, itu gimana ada pembagian jadi medan juang jihad, dakwah hisbah jihad. Padahal hisbah itu hakikatnya ya dakwah, ajak orang kepada kebaikan, masuk kategori yad'un ilal khair. Jihad juga hakikatnya ngajak orang kepada kebaikan. Makanya orang kalau musuh kafir harbi atau dia masuk Islam nggak boleh kita bunuh. Berarti udah selesai itu tujuan jihad kita, bukan mau ngebunuh dia. Tujuannya bagaimana dia nggak menghalangi dakwah Islam. Terus bagaimana? Kok ini dibagi menjadi 3? Padahal dia harusnya dakwah itu hisbah itu qismun min aqsamid dakwah. Jihad itu qismun min aqsamid dakwah, bukan qasimun lahu. Nah, nujib, kita bisa ngasih jawaban. Kemarin Anda udah sindir sedikit. Dari segi ghayah, dari segi tujuannya, iya. Dari segi tujuannya, ya tujuan amal ma'ruf nahi munkar itu adalah dakwah ilallah. Dari segi tujuannya, tujuan hisbah juga dakwah ilallah. Sama tujuannya itu. Kalau dari segi ghayah, ya kita sepakat. Dari segi ghayah, maka hisbah qismun min aqsamid dakwah. Jihad adalah qismun min aqsamid dakwah, itu nggak bisa kita pungkiri. Dari sini pun nanti kelihatan dari ayat ini. Tapi dari segi prakteknya, nah itu pembagian medan juang Islam menjadi dakwah hisbah jihad itu dari segi tatbiq, min haitsu tatbiq. Dari segi prakteknya ada hukum-hukum yang berkaitan dengan dakwah, ada hukum-hukum karakter yang berkaitan dengan hisbah, ada karakter yang berkaitan dengan jihad yang nggak ada di hisbah dan nggak ada di dakwah. Begitu pula tadi, ada karakter di dakwah yang nggak ada di hisbah dan nggak ada di jihad, ada karakter di hisbah yang nggak ada di dakwah dan nggak ada di jihad. Nah, jadi tadi itu nujib alaihi seperti itu. Jadi pembagian yang dilakukan oleh imam besar kita itu min haitsu tatbiq. Kalau min haitsul ghayah, dari segi tujuannya, ya yang namanya hisbah, yang namanya jihad, qismun min aqsamid dakwah. Karena ghayahnya semuanya, tujuannya bukan dakwah ilal hizb, bukan dakwah ilal jam'iyah, bukan dakwah ilal afrad, bukan dakwah ila gharadin muayyan, tapi semuanya tujuannya dakwah ilal. Apa artinya amar ma'ruf nahi munkar kalau tujuan kita bukan ngajak orang ke jalan Allah? Kalau dia udah kembali ke jalan Allah, selesai tugas kita. Apa tujuannya jihad kalau bukan ajak orang kepada agama Allah? Ketika ada orang yang berusaha menghalangi daripada dakwah tersebut. Nah, kalau tahu-tahu dia udah masuk agama Allah, udah selesai jihadnya. Dari segi ghayah, ya dakwah hisbah dicatat qismun min haitsul ghayah, fad da'watu wal jihadu qismun min aqsamid dakwah min haitsul ghayah. Lakin min haitsul tatbiq fil waqi' كيفية التطبيق مميزات لكل منها وأحكام الخاصة بها. Maka al-hisbah wal jihad qasimun
al-hisbah wal jihad kullun minhuma qasimun lil da'wah. Jelas atau tidak? Makanya di sini syuf, perhatikan. Wa du'a ilal khair ya'ummu du'a ila ma fihi salahun diniyun au dunyawi. Yang namanya ngajak kepada kebaikan itu mencakup, mengajak kepada ila ma fihi salahun diniyun au dunyawi, mengajak kepada sesuatu yang ada kebaikan dunia dan akhiratnya. Kemudian kenapa di sini kok seolah-olah misah? Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kenapa kok dipisah? Wa atful amri bil ma'ruf. Padahal amar ma'ruf nahi munkar sudah masuk kepada yad'una ilal khair. Maka di sini wa atful amri bil ma'ruf, diatafkannya amar ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan nahi munkar. Itu adalah bentuk atful khas 'alal 'am, diatafkannya sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu sebetulnya sudah masuk ke dalam keumuman yad'una ilal khair. Tapi kenapa disebutkan lagi secara khusus? Ini termasuk atful khas 'alal 'am. Tujuannya apa? Lil idzan bi fadlih. Untuk lil idzan, untuk menampakkan lil isy'ar, lil idzan, untuk menampakkan bi fadlihi, keutamaan daripada amar ma'ruf nahi munkar, untuk menunjukkan ya itu semua masuk ke dalam kategori dakwah ilal khair. Tapi amar ma'ruf nahi munkar punya keistimewaan tersendiri. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka-mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah al muflihun, orang-orang yang beruntung. Ay al makhsusuna bi kamalil falah, mereka adalah orang-orang yang Allah khususkan mendapatkan kamalil falah, kesempurnaan keberuntungan. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan mereka. Berapa menit lagi zuhur? Pas. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan insyaallah kalau nggak ada halangan, insyaallah ini nggak mungkin hatam di Ramadan, mustahil. Kalau anda bisa hatam berarti anda udah dapat karomahnya sang kuryang ini. Kalau ini bisa hatam semuanya, udah nggak mungkin udah. Ini sangat banyak, jamnya sangat terbatas. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan nanti, kalau maupun nggak hatam kita akan lanjutkan insyaallah, karena kitabnya udah kadung beli. Kita akan lanjutkan setiap ada kesempatan untuk isi Jumat insyaallah, karena Jumat itu selama ini anda nggak hadir karena ada agenda safari Jumat dengan imam besar dengan al-walid. Agendanya belum resmi ditutup, jadi kita masih maju mundur, tapi kelihatannya ada wacana untuk lanjut apa enggak, wallahu alam. Andai kata safari Jumat itu enggak lanjut, maka kita akan lanjut ngaji kitab ini. Makanya ada sisa di kantin itu, mungkin hati yang siqor pun bisa beli, nggak ada masalah, karena itu akan lanjut di Jumat, dan Jumat depan kalau nggak salah ngajar lagi. Ini sekarang siqor ikut apa enggak? Sukro ikut kan? Nah, sayang ya nggak megang kitab, walaupun 1-2 halaman dapatnya. Itu ada sisa kalau nggak salah 30 nuskah Ustaz ya, di kantor. Fadhol, itu akan dipakai buat kedepannya insya. Nanti kalau ada yang belum dapat lagi sisanya bagaimana BP, nanti itu menyusul. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.